sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 35 yang berbunyi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tidak ada yang dapat memisahkan umatnya dari kasih Kristus. Tentu saja ada sebagian dari kita umat milik Sang Pencipta, pemelihara hidup dan mati kita, yang mungkin menganggap bahwa hidup yang diberkati oleh Tuhan Allah Bapa kita itu adalah hidup yang dipenuhi dengan kekayaan, kesehatan, dan umur panjang. Akan tetapi, ketika keadaan yang sedang dihadapi oleh kita menjadi hal yang sangat menyulitkan, maka bisa saja bahwa hati kita ini pun akan bertanya-tanya, apakah Allah Bapa kita itu masih mengasihi kita atau tidak? Akan tetapi di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita umat Kristen, khususnya dimulai di jemaat Kristen Roma dahulu, yang mengalami penganiayaan yang berujung pada penderitaan, maupun kita juga di waktu kapan dan dimanapun kita sedang mengalami yang sedemikian itu, maka perlu kita sadari bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus, termasuk bila ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan kelaparan. Inilah dasar dari hidup yang sungguh diberkati oleh Tuhan Allah Bapa kita, yang sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar itu kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mau mati menggantikan kita karena dosa dan kesalahan kita. Maka Kristus pun yang bangkit dari kuasa kematian, kuasa neraka itu, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, adalah menjadi pembela bagi kita umatnya yang mau bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan hanya kembali untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam masa-masa yang penuh dengan kesesakan atau hal yang menderitakan hidup kita umatnya, kita dapat mau memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang membawa penghiburan ini, yakni hidup kita harus berakar pada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita umat miliknya. Sesungguhnya tidak ada karena baik maut maupun hidup ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang maha besar itu bagi kita umatnya. Apa dan bagaimanapun situasi atau keadaan kita, maupun juga yang menyangkut kesulitan yang kita sedang hadapi dan akan dihadapi oleh kita semua, kiranya kita harus mengingat akan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah Bapa ini, karena kita sadar bahwa Dia Allah yang maha baik, yang selalu menyertai dan memberkati kita, dan tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang begitu besar itu. Oleh sebab itu perlu
kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah cara kita untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus? Dan bagaimanakah mengetahui kebenaran ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah sikap kita di dalam menghadapi berbagai kesulitan yang menyangkut hidup yang sedang kita jalani ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa kami sungguh bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Mu Tuhan, Bapa kami di surga. Tidak ada yang dapat memisahkan kami umat-Mu ini dari kasih Kristus yang Kau nyatakan. Allah yang maha tinggi jadi manusia yang maha rendah adalah gunanya untuk membebaskan kami dari tempat yang maha rendah, yaitu kuasa kematian kekal, kuasa neraka itu, dan kami dijamini untuk hidup kelak sampai kepada hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang terus bertahan menghadapi segala sesuatu yang karena iman percaya kepada Kristus dia harus teraniaya, menderita, bahkan sampai mati martir karena kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Dipertahankan terus dengan taat, setia, dan teguh untuk bertahan dalam beriman kepada-Mu. Segala sesuatu yang menyakitkan hidup kami, termasuk kuasa sakit penyakit apapun, kami tahu oleh mujizat kesembuhan yang daripada-Mu kami boleh pulih dan dalam keadaan sehat menikmati hidup kami di dunia ini. Kami mohon kabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.